kawan Dewas, selamat datang di Visi Podcast. Aku Aiko. Dan aku Rugo, dan kami mau mengucapkan Selamat Hari Musik Nasional. Di podcast kali ini spesial banget nih kawan Dema, karena kita sekarang lagi premiere di YouTube Dema Kayung Visipol GM. Dan buat episode hari ini kita mengundang tamu-tamu khusus dari mana sih kok? Dari Forum Musik Visipol atau yang biasa dikenal sebagai FMF. Oke, sembari nunggu kita bakal kasih clue-clue sedikit nih, siapa sih yang mau datang di podcast kali ini, siapa sih? Jadi untuk tamu yang pertama dua-duanya kebetulan tamunya dari jurusan ilmu komunikasi gitu. Sama kayak kita. Kebetulan kita juga anak ilmu komunikasi gitu kan, teman kelas kita. Iya. Kira-kira siapa sih yang sering banget dilihat di San Siro kalau kalian lagi jam-jam istirahat pasti dia. Ya usah jam istirahat juga ada sih di San Siro. Oh iya, setiap jam sih kayaknya dia ada di di San Siro. Oke. Nah, ini tamu kita kok. Oh yaudah, langsung tanpa basa-basi kita kenalan aja sama tamu-tamu spesial dari Forum Musik Visipol. Boleh silakan Mas ganteng yang udah ada di Meet kali ini, boleh langsung kenalan aja yuk. Oke, di sini kenalan dulu. Ketuanya ada Mas Zahar. Oh iya, aku Dilan dari Komunikasi 19. Di sini aku sebagai ketua FMF yang periode sekarang 2021 sampai 2022. Saya Joni, di sini saya yang paling pede, makanya saya yang ikut di interview di sini. Jadi yang lainnya pada begini. Iya. Kali Yang ini ada guest star kita, anggota FMF juga. Kepala Ekom 18. Halo. Itu ya. Halo Dilan, Joni, dan Mas Falah ya. Mungkin sebelum kita mulai di episode spesial kali ini yang sekalian merayakan Hari Musik Nasional di Indonesia, mungkin bisa dijelasin sedikit singkat sejarah tentang FMF itu sendiri kali ya. Gimana sih awalnya FMF itu terbentuk dan mungkin berapa lain? Iya. Mungkin jadi mungkin Bella aja bisa ngasih tahu sejarahnya, jadi ini yang lebih valid. Halo. Halo. Iya, nama aku Bella dari KI 17. FMF itu sebenarnya berdiri dari tahun 1996 ya. 6 kalau nggak 1996, 1997. Nah, tapi itu tuh bukan UKMF yang formal dari bawah di bawah sistem festival kayak sekarang, cuma kumpulan anak-anak yang suka nongkrong, main musik, bikin event musik bareng gitu lah. Terus setiap tahunnya selalu ada member-member barunya. Tapi kalau lalu itu menjadi sebuah organisasi yang formal itu baru dimulai tahun 2012. Waktu itu ketuanya anak Ilkom juga, Mbak Intan. Terus setelah itu mulailah FMF ini menjadi sebuah UKMF dan tiap tahunnya berganti kepemimpinannya. Jadi UKMF FMF ini pertama tuh dulu tuh fokusnya cuma di event karena nggak banyak playernya. Jadi yang bisa main gitar, yang bisa main drum tuh dikit. Tapi yang bisa IO banyak. Nah, terus apa? Terus kita memadahi orang-orang yang mau main musik itu loh, guys. Terus kita bikinin acara, kita bikinin gigs kecil-kecilan lah, dan itu mulai berkembang lah seiring waktu. Nah, tapi semakin kesini semakin banyak playernya juga karena yang bikin event ini dinotis sama player-player. Nah, player-player ini juga pengen engage ke FMF, dan akhirnya sampai sekarang pun bahkan sejarah FMF yang itu yang per IO-an duniawi itu nggak banyak tahu anggotanya, bahkan itu sejarahnya. Jadi kalau boleh tahu nih, kalian sendiri karir musiknya tuh kayak gimana ya? Kayak mulai dari kapan? Terus kayak spesialisasi kalian sendiri itu apa? Nah dari aku dulu ya. Iya, Boleh. Mungkin dari ketuanya boleh sharing nih. Kalau aku sendiri sebenarnya baru bisa main. Aku kan megang gitar sama bass ya. Aku baru bisa main gitar dari kuliah sebenarnya. Saya nggak percaya. Ininya benar-benar baru lah. Kalau dulu cuma dengerin musik doang, senang ngulik-ngulik musik, tapi nggak pernah bisa mainnya.
Nah, baru manggung pertama kali juga sebenarnya gara-gara di acara FMF yang Raif, jadi buat maba itu. Friday evening ya. Iya. Sayangnya tahun ini nggak ada aja karena pandemi jadi terhalang ini. Nah kalau Joni gimana Joni mungkin? Ini tanyanya tadi apa? Sorry, boleh diulang? Ini karir musik. Karir musik. Saya sendiri main musik di Jogja pas SMA, cuman ikut lomba-lomba gitu ya. Tapi semenjak kuliah itu saya sudah aiming untuk memfokuskan karir memfokuskan karir ya. Iya. Oke, nggak fokus. Untuk memfokuskan karir aku sendiri di bidang musik. Pertama aku jadi vokalis di sini. Kayaknya di Spotify udah ada lagu tuh. Iya, boleh sharing dikit dong tentang lagu yang udah dirilis nih sama Joni sendiri, gimana sih itu Jon? Mungkin Sebenarnya itu aku bukan rilis sendiri ya. Aku cuma dijadikan adisional vokalis sama kakak tingkat. Namanya itu juga ketua FMF 15 tuh yang bikin lagu. Jadi itu lagunya dia, bukan lagu aku sendiri. bisa diakses di mana aja sih Jon? Bisa diaksesnya? Semua platform musik bisa. Itu kecuali Judulnya Jux. boleh? Semua platform musik yang profesional bisa. Judul Itu- lagu Jon? Judul lagunya Tragic Comedy. Oke, Dari- keren itu ya, banget. T.KRUFX. Hah? Oke. Jangan lupa nanti langsung diakses ya di Spotify, Di YouTube, Joox, dan semua streaming platform yang ada. Oke, kita Yeah. mungkin bisa lanjut ke Mas Falah. Gimana sih Mas? Nah, yang punya lagu juga bukan ini doang soalnya. Bisa memulai karir musiknya dan sekarang mungkin udah lumayan tergolong sukses lah ya. Ini paling keren nih kita nih. Dulu aku sih awalnya volunteering, sempat ada bukaan kolektif gitu toh. Kolektif itu apa mas? Perkumpulan orang-orang. Intinya tuh dulu ada semacam micro organizer, terus mereka bikin bukaan volunteering. Nah aku masuk di situ buat desain grafis. Nah udah masuk di bagian desain grafis. Nah ditawarin sama temanku bikin mau nggak ikut kita bikin band kayak gimana, misalnya kayak Motorhead gitu. Oh kebetulan sama nih. Nah udah main 1-2 kali, terus ada kebetulan ada band lain, mereka gitarisnya kebetulan lagi bikin ini usaha di kota asalnya di Pontianak. Pas itu dia lagi bikin usaha. Nah aku ditawarin buat masuk ke yang baru ini, Narkologos ya guys. Ya awalnya sebenarnya nggak ada niatan langsung buat terjun ke situ ya Mas, cuman kebetulan aja gitu barengan sama yang ada Iya. ini juga di Sebenarnya juga. itu kalau buat orang-orang musik dan orang-orang musik kebetulan itu harus dicari. Oke, sempat Ini memang kejar ya. niatnya emang nggak terjun langsung tapi secara tidak langsung juga pengen gitu loh. Oke. Gitu. Terus mungkin Mas Wala mau menjelaskan lagi tentang apa yang sedang dirintis lagi nih. Banyak banget tuh Mas Wala tuh. Ya jadi sekarang sih kan dulu aku sama kayak Joni awalnya dari teman-teman SMA. Nah dulu waktu SMA juga ada band. Nah kebetulan terus aku nunjukin misalnya kayak aku habis bikin lagu nih waktu semester 1. Nah aku tunjukin ke teman-teman, habis itu ternyata teman-teman pada oke nih, mereka juga lagi pengen bikin band kan. Akhirnya materi itu lagi dibikin sekarang, namanya Sexual Modification. Dan Oke, keren banget Mas, keren banget juga Joni, keren semuanya, keren deh anak FMF. Langsung nanya aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Selama merintis karir di bidang musik, pernah nggak sih ada tantangan yang dihadapi dalam prosesnya, dan gimana sih cara mengatasi rintangan tersebut mungkin untuk anak-anak yang baru memulai karir di musik bisa terinspirasi gitu oleh cerita Joni, Dilan, dan Mas Falah. Nah, kalau dari aku sendiri ya, dari aku dulu, jadi sebenarnya yang susah itu mungkin bikin lagunya ya. Bikin lagunya kadang, apalagi kalau satu band misalkan aku sama Joni satu band, itu kan belum tentu preferensi musik kita sama kan. Nah itu sebenarnya susah di situ, jadi nyari titik temunya tuh susah banget. Satu itu, kedua ya kalau aku rasain ya penggarapan itu sama sih. Kalau yang kedua mungkin sekarang sih lebih ke sekarang pandemi gini
nggak ada panggung apa gimana mau main juga tapi susah. Mungkin Joni ini yang merasakan resah. Iya, sebenarnya saya yang sedang merintis ya guys, itu sedang merasa bingung karena ya sebenarnya masalahnya sama kayak Dilan. Pertama dalam bikin band itu harus ada penyatuan dua idealisme, wedan. Terus ya maksudnya lebih dari satu idealisme. Dari situ tuh kita harus cari irisannya itu loh, yang mana yang bisa fit ke semuanya, tipe lagu yang seperti apa gitu kan. Nah, waktu udah sepakat tipe lagu yang seperti apa, itu pun juga masih ada masalah lagi kayak misalkan waktu penggarapan gini nih. Misalkan aku garap apanya, Dilan garap apanya. Misalkan aku vokalnya, Dilan ritmenya, terus ada si Wet misalkan nyari drumnya, perkusinya gitu loh. Nah itu tuh pembagian tersebut juga perlu dikomunikasikan. Walau sudah dikomunikasikan, belum tentu berhasil. Karena kalau aku lihatnya seperti benda yang diambil dari dunia lain tuh loh. Kayak itu tuh magic ya loh tuh. Oke. Berarti dalam prosesnya juga masih sering crash gitu lah ya antar anggota istilahnya gitu kalian. Kalau dari masalah mungkin ada nggak tantangan atau apa ya masalah hambatan yang pernah dihadapi dalam proses perintis karir? Nah aku sama yang band teman-teman itu gara-gara yang lainnya kan juga ada kerjaan, jadi paling misalnya nyari waktu aja sih. Nyari waktu. Terus juga aku mungkin mau nambahin buat teman-teman yang sedang merintis karir bahwasanya musik itu tidak cuma barangnya. Jadi musik itu bukan cuma musiknya, tapi esensi dari musik ini juga ikatan antara orang satu dengan orang lainnya gitu loh. Gimana orang-orang musik itu ngobrol, ya itu musik juga gitu loh. Iya, chemistry antara para musisi inilah ya juga perlu dan nggak cuma produk yang dibikin oleh para hasil kan, bukan cuma output lagu yang ada di Spotify itu tuh sebenarnya apa ya banyak cerita di balik itu. Iya benar. Cuma unsur kecil aja gitu ya, apa sih hasil karya kalian tuh. Aku mau nanya nih, untuk berkecimpung di dunia musik itu kan sama aja berkecimpung di dunia kreatif kan. Yes. Kalau misalkan kreativitas kalian lagi nggak jalan nih, lagi mogok, demot mungkin. Iya, kalian tuh kira-kira ngapain ya biar datang lagi? Oke. Kreatif itu kan sebenarnya kalau di breakdown lagi adalah respon dari suatu kejadian ya. Di sini tuh kalau nggak ada kejadian kayak corona gini, jujur nulis susah. Aku sendiri struggle. Maksudnya aku suka nulis kejadian gitu. Mungkin orang lain ada yang menulis bukan kejadian tapi pikiran. Tapi pikiran pun juga sama aja. Mesti ada yang namanya kreatif block waktu corona ini. Emang banyak yang merasakan gitu kan. Nah yang dilakukan biasanya apa? Ya mencari kejadian, mencari masalah. Misalkan kita jalan ke pantai gitu kan jauh, terus nemu orang kecelakaan di jalan, bisa ditulis. Berarti pengalaman hidup pribadi harus diperbanyak ya untuk inspirasi gitu. Jadi memang perlu adanya, nah makanya balik ke tadi interaksi antara satu dengan lainnya musik dunia, antara orang satu dengan orang lainnya, kejadian apa yang ada di dunia ini yang kita dengar, yang kita terima gitu, informasi apa. Kalau misalkan nggak ada apa-apa, ya susah bener. Nah sampai ada kemana aku tuh menarik nemu lagu itu namanya Pandemi dan Oligarki. Mungkin itu saking nggak bisa bikinnya ya, nggak bisa bikin mau bikin apa gitu, corona terus gitu kan, akhirnya dia bikin Pandemi dan Oligarki tentang pandemi dunia dan keriuhan Indonesia gitu. Oke, kalau gitu mungkin Joni mungkin atau Mas Fal atau Dilan selama pandemi jadi malah menghasilkan karya yang lebih baik gitu karena ada inspirasi cerita pengalaman pribadi gimana susahnya menghadapi situasi corona ini, ada nggak kira-kira yang kalau aku sih sebenarnya emang baru mulai nulis
pas pandemi ini sebenarnya. Oke. Ya karena baru mulai bisa sebenarnya, dulu benar-benar nggak bisa. Ya kalau sekarang, jadi aku belum bisa menemukan apa yang dibilang Doni itu sih tadi sebenarnya. Jadi gimana harus nemu kejadian dulu dan lain-lain. Itu sebenarnya aku belum mengalami itu gitu. Jadi kebetulan aku baru mulai nulis ini pandemi juga karena baru ada waktu. Nah selama ini aku sebenarnya kesulitan di lirik sebenarnya. Kalau untuk melodi dan lain-lain aku udah mulai bisa nyari, tapi untuk lirik itu memang yang benar sebenarnya. Doni bilang harus ada kejadian dan lain-lain itu aku sepakat di bagian itu. Tapi untuk membedakan kalau misalkan sebelum pandemi dan pas pandemi ini, ya aku belum bisa menemukan itu karena aku baru mulai nulis tuh pas pandemi. Mungkin yang lebih tepatnya yang dikatakan Dylan adalah Dylan sedang menulis semua kejadian yang ada sebelumnya gitu loh. Belum habis gitu idenya Dylan, tapi aku sendiri udah habis. Mungkin masalah ada sesuatu yang ingin diomongkan waktu pandemi ini. Nah aku Perbedaannya. Nah aku sih hampir sama kayak Joni sama Dylan, cuma nah misalnya aku pribadi sih kadang ngerasa misalnya ada blog gitu ya kan, kadang mager ya buat keluar gitu, paling misalnya ada blog gitu, terus ya aku sih ya udah diem aja, jadi biarkan semua itu berjalan tuh loh. Buat aku sih blog itu pun sendiri bagian dari pembuatan musik loh. Misalnya ya dan kemampuan otakku segitu, aku nggak bisa maksain itu, jadi ya wes aku biarin blog itu ada. Oke. Emang balik lagi respon itu beda-beda ya guys. Dan itu yang buat musik juga beda-beda. Oke. Mungkin Keren. ada lagi yang karena kalau nggak dipancing bingung sudah. Oke, mungkin lanjut aja nih di sesi berikutnya kita bakal ada main apa ya? Games kecil. Ya kurang lebih games kecil lah ya. Jadi kita bakal ngasih beberapa, bukan pertanyaan, tapi kalau pernah dengar permainan disorder, kita mau main disorder. Jadi kita bakal ngasih 2 pilihan. Dan mungkin mas-masnya nanti bisa pilih lebih prefer yang mana sih atau lebih suka yang mana gitu ya. Paham Pilih kan? salah satu. Oke. Langsung mulai aja ya. Oke, kita mulai aja ya. Jawabnya langsung ya, nggak usah pakai mikir. Iya, nggak Jadi boleh langsung mikir yang pertama kali spontan keluar di gitu. kepala. Oke. Berarti beda-beda nggak apa-apa lah ya? Apa? Gak apa-apa. Oh ya. Yang pertama, inspirasi membuat musik, nada dulu atau lirik dulu? Nada. Aku lirik. Nada. Oke. Oke, mungkin bisa disertain alasan Alasan singkat dia, lah. alasan kecil. Oh, kalau aku nada nih, misalkan aku lagi main gitar dan jaringan asal, tiba-tiba nemu, wah enak nih. Nanti dari situ baru kan aku bisa mikir, oh ini nada ini kira-kira moodnya sedih nih ternyata, atau moodnya menyeramkan apa gimana, baru nanti bisa disesuaikan sama liriknya. Kalau aku alasannya mungkin karena memang basisnya aku vokalis, jadinya ngomong dulu gitu loh, baru nemu semuanya, nemu yang lain. Misalkan baru tulis, temu wah ini sedih, mau dikasih musik yang sedih juga atau dikasih yang senang, nah itu terserah aku kalau gitu. Ini masalah. Nah aku sih milih nada gara-gara aku belum nemu alasannya tepat kenapa aku milih nada sih, cuma apa ya, nada sih, aku tetap milih nada sih, belum nemu Kan alasan. ada lah ya, pokoknya selalu. Oke, sip keren. Lanjut ya yang nomor berikutnya. Langsung jawab, lagu tentang cinta atau pertemanan? Cinta. Aku cinta sih. Cinta. Oke, kenapa tuh? Menarik banget nih, kayaknya semua jawabannya sama. Ya soalnya mas-mas yang begini bentuknya ini nggak pernah ada yang approach cintanya. Ini realistically speaking ya Jadi guys. curhat ya gitu ya. Memang dari bentuknya orang-orang kayak gini emang kayak genderuwo bentuknya. Oke. Jadi secara penampilan tuh seram dan memang people judge the book by its cover gitu loh. Iya. Tapi di dalam apa ya? Ya namanya juga manusia ya, punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belati kan beneran. Ya udah, Nah. lanjut. Bu ya. Udah apa Karena Jon? kalian bertiga milihnya lagu cinta, mendingan mana? Lagu putus cinta atau lagu jatuh cinta? Nah, Putus Putus cinta. cinta. oke, kenapa? Nggak tahu ya, lebih dapat aja lah kalau jatuh cinta tuh. Iya. Melankolis ya kayaknya. Bentar. Kalau putus cinta kan ya udah putus gitu loh. Kalau jatuh cinta kan masih ntar
gimana kita nggak tahu kelanjutannya ntar. Masih bisa putus. Iya sih. Putus cinta. Tapi yang fun fact, lagu yang fun, lagu yang happy itu kebanyakan lebih yang terkenal loh ya, itu lebih indah daripada yang putus gitu loh. Karena memang bikinnya lebih susah. Iya, Karena bikinnya bukan cuma sambat, tapi kayak apresiasi ya lah, terus apa ya, penerimaan terhadap suatu kekurangan. Biasanya kayak gitu loh. Nek putus cinta gue sambat gitu. Nah, aku lihatnya ya. Oke. Kalau mungkin Putus cinta. Ini nih, putus cinta kan lebih sering daripada jatuh cinta ya. Putus cinta nih. oke, berarti berdasarkan pengalaman Rizky aja ya. Oke, lanjut lagi nih. Sebenarnya sekalian yang terakhir juga sebelum ada special performance juga nih dari teman-teman FMF. Jawab cepat, lebih memilih solo karir atau band? Ben. Oke, kenapa Ada anak tuh? band gitu. Oke, berarti emang suka yang rame-rame ya kayaknya. Kalau solo karir, ya aku nggak begitu suka spotlight sih sebenarnya. Kalau Oh, solo karir mau lah. Udah roket. Udah gue juga salah kalau ntar apa tiba-tiba mainnya cemen nih orang udah sendiri mainnya cemen lah. Gak mau jatuh sendiri ya Dilan ya? Kalau salah ya salah rame-rame lah. Oke. Doni mungkin. Aku milih band karena pertama juga itu, kedua sama kayak Dilan, salah kelihatan sendiri gitu. Kedua sebenarnya spotlight aku nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya, krisis eksistensi dikit soalnya. Star syndrome, aneh nggak coba. Cuman gak mau ini sendiri aja ya, gak mau jatuh sendiri ya. Aku mungkin sama ini satu lagi, kalau misalkan band-bandan tuh dia seru banget bahasnya, apa ya, semua bisa diskusi gitu sama orang lain. Dan itu punyanya semua yang diajak diskusi itu. Rasa kolektifnya ada gitu ya. Yes. Nah, aku milih band gara-gara aku setuju sama jawabannya Doni yang tadi. Kalau main musik tuh ada relasi sama orang-orang di luar musik itu juga sih. Sederhana itu. Oke, keren banget nih teman-teman dari FMF. Sebelum kita menutup acara hari ini, sebenarnya ada apa sih gue paling terakhir? Apa sih kayak spesial banget nih kayak. Yang paling terakhir tentunya dari tamu spesial kita bakal ada special performance juga nih dari Mas Doni, Mas Fala, dan Dilan yang bakal langsung kita puterin di setelah bincang-bincang hari ini. Semoga nanti teman-teman bisa mendapatkan inspirasi mungkin yang sedang merintis karir di musik dan untuk mungkin orang kawan Dema yang sedang demo mungkin bisa dapat ide dan insight-insight baru mengenai musik itu sendiri. Sekali lagi kami dari Dema Fisikol dan FMF mengucapkan Selamat Hari Musik Nasional. Selamat Hari Musik. Oke, semangat untuk seluruh kawan Dema dan teman-teman yang menonton. Terima kasih semuanya. Terima kasih FMF. Thank you yang udah nonton. All the time I stare at the moonlight, now is the place where I grow up. When the birds sing, it's hard to say goodbye. I'm sorry, never got the answer, got you waiting on the line.